شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia sampai dengan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa kita syukuri, senantiasa kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan semua nikmat tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Para jamaah sekalian, kemarin kita sampai pada ayat yang ke-12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Tidaklah orang yang mendustakan hari kiamat kecuali adalah orang-orang yang mu'tadin dan atsim ya. Kemarin kita sudah jelaskan, mu'tadin orang yang melampaui batas ya. Melampaui batas itu adalah melewati batasan-batasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu melewati perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kemudian perkara-perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya kemudian diterjang ya, dilaksanakan hal yang haram tersebut, maka itu masuk dalam kategori melampaui batas ya. Kemudian yang kedua, melampaui batas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya, para ulama juga telah bersepakat bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari penghitungan, akan ada hari kiamat. Kemudian kita percaya terhadap omongan orang bahwasanya hari kiamat tidak ada, hari penghitungan tidak ada, hari pembalasan tidak ada, dan kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka itu juga termasuk perkara yang melampaui batas ya. Kenapa? Karena kita tidak percaya terhadap perkataan Allah, Rasul, dan perkataan para ulama. Kita meninggalkan Allah, Rasul, dan para ulama, maka itu termasuk perbuatan melampaui batas ya. Kemudian yang kedua, asim. Asim itu banyak berbuat dosa ya. Banyak berbuat dosa. Baik perbuatannya ya, perbuatannya yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Baik yang dia ucapkan pun ya, ucapan-ucapannya pun banyak ucapan-ucapan yang mengandung unsur-unsur dosa ya. Kalau bicara sering berbohong ya. Kalau kemudian berjanji sering mengingkari dan sebagainya, itu juga termasuk asim ya. Nah, kedua sifat ini ya, kalau terus menerus dilaksanakan ya, terus menerus dituruti, maka kemudian yang terjadi pasti akan dia tolak yang namanya hari kiamat. Pasti dia akan tolak yang namanya hari penghitungan. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur banyak melakukan perbuatan dosa. Seandainya dalam hatinya terbesit dalam hatinya, sebetulnya dalam hatinya masih yakin akan adanya hari pembalasan, karena nggak bisa dipungkiri
kebangkitan itu kalau dari segi akal, ya, dari segi fisik bisa dibuktikan. Dalam hatinya muncul, keyakinan itu muncul. Namun karena seringnya berbuat dosa, banyaknya dia perbuatan dosa, maka dia akan mengatakan pada dirinya, "Ya, wis enggak betul aja." Kan begitu ya kan? Jadi kalau orang sudah kadung berbuat dosanya banyak, ya, dia akan kalau kemudian mau tobat, kalau kemudian dia meyakini sesuatu yang dia pungkiri itu selama itu benar, maka dia akan mengatakan, "Ya wis, enggak benar." Begitu kan? Apa maknanya itu bahasanya kalau kita ini wis torot sekalian. Nah, bisa begitu kan? Ya. Jadi sudah kadung seringnya banyak berbuat dosa, akhirnya apa? Neraka itu ataupun siksa ancaman Allah Subhanahu wa taala, dia akan katakan, "Wis torot sanesan." Bisa begitu kan? Karena saking banyaknya berbuat dosa, terbesit dalam benaknya itu nanti dia disiksa, nanti dia ini takut sebetulnya, tapi karena sudah banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan, sudah sering melampaui batas, dia akan mengatakan, "Wis torot." Kan begitu ya? Bisa jadi begitu? Bisa, ya kan? Paling neraka paling berapa tahun paling, ya kan? Paling ya lagi mau mereseksa neraka masuk surga, ya kan? Lah wis torot. Akhirnya begitu. Karena saking seringnya banyak berbuat dosa. Pasti begitu, ya kan? Lah kalau sudah begitu, maka Nabi SAW mengatakan apa? Innal kafiro idza hudira busyira bi adabillahi wa uqubatihi. Kalau sudah sering banyak perbuatan dosa itu, nanti kalau mati ini, ya, perhatikan ini, kalau mati, ya kan? Idza hudira, kalau kemudian datang kematian itu, busyira bi adabillahi wa uqubatihi. Mereka akan diberikan kabar gembira. Busyira, kabar gembira, diberikan kabar gembira bi adabillahi wa uqubatihi. Kalau sudah mau mati, malaikat datang, malaikat akan bilang, "Joh, tenang aja. Neraka." Paham kan? Kalau datang itu malaikat datang, itu tempat kamu tuh di neraka itu. Dilihatkan kepada dia, itu tempat kamu di neraka itu. Makanya orang saya becek ya, saya banyak berbuat dosa, mau ngeyangka aja cek ruburu apa? Cek ruburu ya kan? Cek apa? Cek keburu. Launan Pak Abid, ya kan? Launan Pak Abid, ya kan? Kenapa? Sudah ditunjukkan itu tempat kamu di neraka. Sehingga begitu dia alhamdulillah bisa terlahir. Pekol, ya kan? Dalam ininya teriak ini sebetulnya mayat itu teriak sebenarnya. Teriak ini. Cek sambi, ya kan? Cek buru, launan. Kenapa? Depannya disiksa. Sudah ditunjukkan tempatnya di neraka sama Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya dia berbuat dosa. Habis itu dikatakan apa? Wa inna mau'idakum al-jannah. Mong hede mong lo banyak dosa, tempatmu di surga. Itu loh tempatmu di surga itu. Jelingnya tempatnya nang surga aja. Keng lah apa? Lalu bisa kadung beri kabar gembira apa? Ya tempat aja di neraka aja, ya kan? Begitu mau masuk neraka baru dikasih tahu itu loh tempatmu di surga. Kalau kamu dulu nurut, kalau kamu dulu nggak melampaui batas, itu loh tempatmu di surga itu. Lo apa? Jangan Madura aja lo kasta, ya kan? Kasta wis, kan wis kadung nggak bisa kasta. Mestinya kalau dia nurut masuk surga, ya kan? Mestinya kalau nurut masuk surga, enggak melampaui batas, banyak berdosa, tempatnya ditunjukkan di neraka. Kasta, geton, apa ya? Geton wis. Tapi sudah enggak ada manfaatnya sudah, ya kan? Sudah kadung dipikul, ya kan? Sudah kadung dipikul, tempatnya sudah ditunjukkan. Neraka, tempat penengahnya aja, neraka aja.
Begitu juga sebaliknya, ya. Juga sebaliknya. Begitu orang yang kemudian banyak berbuat baik, tunjukkan tempatnya. Nah, tenang aja. Ya. Maka mau pekol, soro petandes. soro petandes. Dulian petandes. Apa? Segera menuju kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian dikasih tahu, itu loh tempat kamu dulu, tempat kamu itu di neraka kalau kamu enggak mau nurut. Alhamdulillah, ya Allah, jadi masuk neraka. Hah? Subhanallah ya. Nah, itulah kalau sudah kadung sering apa? Kullu mu'tadin asim. Sudah sering melampaui batas, sudah sering banyak berbuat dosa, akhirnya apa? Dia tolak hari kiamat. Dia tolak siksa Allah itu. Enggak ada itu. Ya, enggak ada. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan apa? Mereka enggak akan masuk neraka, ya kan? Kami enggak akan masuk neraka kecuali illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Habis itu nanti orang Muslim yang masuk neraka, kata orang Yahudi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu yakin masuk surga, tamannawnal mauta. Kalau kamu yakin masuk surga, ya, kalau kamu yakin masuk surga, tamannawnal mauta. Minta mati dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Minta mati dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yakin masuk surga, minta mati dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap masuk surga, ya kan? Laku apa mau yakin masuk surga, mau mati terus audit nang dunia, laku apa? Bitabit, ya kan? Bitabit, ya kan? Segera tamannawnal mauta. Berangan-anganlah kamu minta mati sama Allah. Wala yatamannawnahu abadan. Enggak selamanya mereka enggak akan berani minta mati. Ya kan? Selamanya mereka enggak akan berani minta mati. Kenapa? Enggak yakin. Ya kan? Enggak yakin mereka kalau mati masuk surga ya. Hah? Orang-orang yang melampaui batas dan perbuatan seperti itu, ya kan? Kalau kemudian mereka yakin tidak ada apa-apa nanti di akhirat, ya kan? Nanti kalau mereka mati ya sudah mati, ya sudah minta mati saja sama Allah, ya. Atau kalau nggak usah takut dengan kematian, ya kan? Tapi mereka kebanyakan apa? Takut dengan kematian, ya kan? Orang yang sedang mengumpulkan harta, kemudian banyak berbuat dosa, itu mesti takut menjelang kematiannya. Nggak ada mereka yang yakin, berani, nggak ada. Semuanya pada takut. Ya, nah, inilah ya orang-orang yang melampaui batas, ya, dan banyak berbuat dosa. Sehingga apa? Ujungnya tidak percaya terhadap hari pembalasan dan berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-12 ya. Kemarin sekarang kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, maksudnya Al-Quran, ya? Maksudnya Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka ini, ya, pada mereka ini orang-orang kafir ini, maka mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin, itu dongeng, ya, orang-orang yang terdahulu, ya, dongeng. Kalau dari segi qiraah itu bisa dua, ya, dari segi qiraah sekedar pengetahuan saja. Bisa ida tutsla, bisa ida yutsla, ya, bisa pakai tak, bisa pakai iya, ya, tapi yang mayoritas pakai tak, ya, yang mayoritas pakai tak, ya. Tapi kalau umpama dengar ada yang baca pakai iya, itu ada riwayatnya, ya, nggak usah disalahkan, ya, nggak usah disalahkan, ya, nggak usah disalahkan, ya. Kadang-kadang kalau imam kita ini orang pintar aja, kadang-kadang mau negur kata adik salah pun aja ya takut buat dibik saya salah, ya kan. Kadang bacanya deh baca iya aja salah aja, mengoleng pintar takut jadi jadinya takut, ya kan. Itu dari segi bacaan, ya. Kemudian kita coba renungi ayat ini, ya. Kita coba renungi ayat ini, ya.
Pertama, ayat ini menunjukkan kembali kepada kita tentang karakter ataupun akhlak adab orang yang nggak percaya sama hari akhir. Ya, ini adalah adab atau akhlak yang nggak percaya sama orang hari akhir. Muncul akhlak yang begini nih, akhlaknya ini. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, mereka akan bilang apa? Wah, apa ya, dongeng ya. Itu akibat dari apa? Akibat dari mu'tadin dan asim. Akibat dari melampaui batas dan sering berbuat dosa. Bisa jadi kalau dikasih tahu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, dia akan bilang apa? Dongeng ya. Bener ya. Ya, bener ya. Kalau kemudian diberitakan kepada mereka ini, ya, diberitakan kepada mereka, kaum yang dulu melampaui batas, kaum yang kemudian mereka ini mengurangi timbangan, ya kan? Yang banyak berbuat dosa, Allah siksa mereka, ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin. Buminya diangkat kemudian dibalik, semua orangnya ditenggelamkan ke dalam bumi, kemudian dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, apa aja dongeng ya. Apa aja dongeng ya. Masa bumi balik? Tidak mungkin, dongeng ya. Itu akhlak yang buruk terhadap Al-Qur'an. Ya kan? Kalau dengar Nabi Ibrahim dibakar umpama, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kalau mereka membakar Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim dibakar, siapkan api yang besar, kemudian dibakar Nabi Ibrahim. Selesai apinya itu padam, semua apinya itu padam, hilang api itu, Nabi Ibrahim tetap utuh, ya kan? Rambutnya tetap utuh, ya kan? Jenggotnya tetap utuh, bajunya tetap utuh, enggak kebakar sama sekali, semuanya utuh. Rambutnya utuh, bajunya masih utuh, ya kan? Bersih sama sekali, enggak tersentuh api. Wah, dongeng lo mungkin, ya kan? Dongeng ya, enggak mungkin. Masa orang ya lo mate dongeng ya. Ayo coba buka ber mate apa aja, ayo coba. Angos ya kan, angos ya kan. Makai dunga nikmal maula ya keneng ya kan. Enggak percaya, dianggap dongeng. Enggak percaya mereka. Mendengar cerita Nabi Musa umpama ya. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla bal ma'iya rabbi sayahdin wa awhayna ila Musa an idrib bi 'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaydil 'azim wa azlafna sammal akharin wa najjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in wa aghraqna al-akharin. Ya. Ketika kemudian pasukannya Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, ya, sahabatnya Nabi Musa mengatakan apa? Inna lamudrakun. Wah, kesosol Fir'aun lah, enggak dibidak nih, sosol Fir'aun je. Nabi Musa bilang apa? Kalla, sekali-kali tidak. Kalla tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya yakin Allah akan bersama saya dan menunjuki jalan kepada saya. Fa auhayna ila Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mengfirmankan kepada Musa, anidrib bi asaqal bahr, pukul lautan tersebut, pukul lautan tersebut, ya, dengan tongkatmu, pukul wahai Musa. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaydil azim, maka lautan tersebut terpecah menjadi dua dan belahannya setinggi gunung. Kemudian bilang, wah lo mungkin, ya, lo mungkin ya, dongeng ya, mana bisa tongkat tolak ke laut, lautnya pecah jadi dua, ya kan? Lo bisa lo bisa apa? Geger aja, lo mungkin, dongeng ya, dongeng ya.
Kalau orang kemudian mengatakan dongeng, yang dimaksud dongeng itu apa sih? Hah? Dongengnya apa? Sebentar, kita lihat nih ya. Sifatnya dongeng itu kalau kita perhatikan ya, sifatnya dongeng itu ya. Kalau kita perhatikan, ya, ini kan ada dua ya biasanya. Biasanya kalau kita dongeng itu, ya, itu nggak ada asal muasalnya, tapi kita sering dengar dari atas ke atas, dari nenek, dari mbah-mbah kita. Betul kan? Kalau kita biasanya ngasih dongeng, itu kan nggak ada asal muasalnya, tapi itu kan biasanya yang kita dengar, ya, yang kita dengar dari orang-orang tua kita ceritakan ke anak-anak, kan begitu ya. Nanti anak-anak kita ceritakan ke bawah. Ya. Apa contohnya dongeng apa? Hah? Apa contohnya? Potrek koneng. Hah? Joko Tuli, ya kan? Bunawas. Dongengnya. Potrek koneng ya, lambo apa? Cerita dalam potrek koneng ya. Potrek koneng kan Sumenep ya kan? Pecang ya, Raja Sumenep andi anak perempuan namanya Potrek koneng yang cantiknya luar biasa. Ya kan? Andi anak Joko Tuli buang depak neng anu dia. Depak neng somper Joko Tuli ya kan? Somper Joko Tuli ya kan? Dari mana itu asal muasalnya? Tidak ada. Ya kan? Itu namanya dongeng. Ya kan? Dongengnya. Kancil, ngecok, temon. Dari mana asal muasalnya itu? Dari mana asal muasalnya? Itu kita dengar cerita itu dari siapa? Dari orang tua-tua dulu kan? Iya kan? Dari orang-orang tua kita dulu. Kancil. Sekolah mesti ceritanya kancil macam anu aja. Itu dari atas, dari sana. Ya, itu yang pertama ya. Biasanya nggak ada asal muasalnya itu. Dari atas ke atas sana. Yang kedua, yang namanya dongeng itu biasanya metedung nak kana. Ya. Metedung nak kana. Ya. Beri dongeng nak kana, ya kan? Dongeng, ya kan? Nah, itu mereka anggap yang namanya Quran itu kalau mereka sebut sebagai dongeng, berarti Al-Quran ini cerita nenek moyang dulu, nggak ada asal muasalnya, betul nggak? Asatirul awalin, nenek moyang dulu, mirip, iya kan? Kalau kita ceritakan dari nenek moyang kita, nggak ada asal muasalnya. Berarti kalau nuduh Al-Quran dongeng, ini ceritanya nggak ada asal muasalnya. Ini adalah cerita nenek moyang dulu, kan betul? Begitu kan maksudnya? Paham maksudnya? Kalau menuduh Al-Quran dongeng, berarti apa? Menuduh Al-Quran ini nggak ada asal muasalnya ceritanya, itu dari nenek moyang dulu. Sama dengan kalau kita dengarkan dongeng sekarang ini, ya, itu dari nenek moyang kita dulu, nggak ada asal muasalnya. Paham saya? Kenapa mereka pakai istilah asatirul awalin? Paham saya? Kenapa mereka pakai kemudian? Kenapa mereka ngomong itu dongeng? Kok mereka nggak ngomong yang lain? Ya kan? Allah sebutkan ini mesti ada ininya, ya kan? Yang ngomong pertama kali ini memang para ulama menyebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan di antaranya yang ngomong ini yang sekelas orang Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Abu Jahal. Ya ini yang ngomong asatirul awalin ini, ya Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka ngomong dongeng, kenapa? Mereka paham yang namanya dongeng itu adalah cerita yang zaman nenek moyang dulu, ya kan? Yang kedua, yang namanya cerita itu untuk menidurkan anak. Nah, kalau kemudian orang zaman sekarang ini, mungkin nggak mengatakan Al-Quran ini dongeng, enggak, mungkin. Dongeng ya, mungkin enggak. Enggak mungkin ada mungkin mereka yakin ya, yang berbuat dosa apa macam ini yakin mereka ini, atau mereka nggak mengatakan Al-Quran ini dongeng, enggak. Tapi fungsi dongeng, paham maksudnya? Fungsi dongeng
itu dilakukan oleh orang-orang sekarang. Bisa. Banyak terjadi, betul nggak? Fungsi dongeng itu apa? Nidurkan orang, ya kan? Nidurkan orang saja fungsi dongeng itu, ya. Bukan kemudian pengajaran, bukan kemudian pelajaran yang harus dipelajari, yang harus ditekuni, yang harus ditadaburi, yang harus diilmui, dihafalkan dan sebagainya, tidak. Itu hanya cerita dongeng untuk nidurkan orang. Nanti Al-Quran lama-lama bisa jadi dongeng kayak begitu modelnya, ya kan? Orang kesurupan, wis beda ya tok wis, ya kan? Beda orang kesurupan baca Quran, ya kan? Wis, lo pelajarin je, tadaburin je, ya apalagi je, ya kan? Enggak. Ya, fungsinya hanya seperti itu saja fungsinya. Toles figura, ya kan? Ya, tempel lagi de Roma, ya kan? Ayat kursi. Wes, gebe apa aja? Gebe apa aja? Melelok. Setan melelok masuk nang Roma, ya kan? Sudah gitu aja. Artinya paham? Enggak paham. Iya kan? Artinya paham nih, saya tempel lagi. Enggak paham. Sudah pernah mentadaburi itu ayat Al-Quran itu? Apa yang namanya ayat kursi itu? Belum. Ya kan? Raja Yasin, ya kan? Melek figura, ya tulisan surat Yasin 1 juta lebih ya. Mau saya ya. Ya kan? 1 juta lebih saya ganteng, ya kan? Kadit emas dia, ya kan? Esena surat Yasin, ya kan? Tempel lagi di Roma, pasang di Roma. Wis, pernah dipelajari itu surat Yasin? Belum pernah. Tahu artinya surat Yasin? Enggak tahu. Pernah ditadabur surat Yasin itu? Belum pernah. Itu sama kayak orang menjadikan Al-Quran sebagai dongeng yang fungsinya cuma itu tok. Yang fungsinya cuma itu tok, enggak berfungsi untuk menjadi pengajaran, enggak berfungsi untuk sebagai peringatan. Ya kan? Enggak ada fungsi itu dalam Al-Quran. Itu sama dengan orang mengatakan Al-Quran ini dongeng. Kenapa? Karena fungsi dongeng kan seperti itu. Anak terotedung kan dongeng, ya kan? Dongeng sambil elos-elos sampai medem, ya kan? Weh sambu dongeng aja kan? Laku dongeng apa lagi? Biasanya orang anaknya minta, ya kan? Bu, cerita. Ngarang cerita, ya kan? Mesti ngarang ya. Lo cerita cik Nabi Musa aja, gitu. Lo cerita cik Nabi Nuh aja. Pernah anak bangun tidur diceritain Nabi Nuh, Nabi Musa? Jarang. Terlalu panjang. Cangdul mana terlalu panjang kayaknya. Padahal ya lo panjang, ya kan? Masuk perahu, mare mate, ya kan? Lo panjang, cik lancengan kancil ngakan ngecok temon lanceng ya kan? Lanceng. Tapi kenapa kita nggak ceritakan begitu? Yang kita ceritakan apa? Dongeng. Nah, kalau kemudian Al-Quran fungsinya hanya seperti itu saja, ya sama itu namanya Al-Quran itu sebagai dongeng. Ya kan? Makanya jangan kemudian hanya macang itu saja. Ya. Bahkan para ulama kemudian banyak yang tidak memperbolehkan memajang Al-Quran di tempel di anu itu. Karena apa? Itu hanya nanti bisa jadi bentuk, ya, bentuk kita melecehkan Al-Quran hanya dipajang saja, tapi nggak dipelajari, tapi nggak dibaca. Ya. Kalau kemudian kaligrafinya yang dipajang itu tulisan Baiti Jannati, umpamanya kan, rumahku adalah surgaku, itu nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Karena nggak ada ininya, nggak ada perintah untuk baca itu. Tapi kalau Al-Quran itu ada perintahnya dibaca, jangan hanya dipajang, ditempel di atas rumah saja. Nah, itulah kelakuan orang-orang ini, ya kan? Kelakuan orang-orang ini akhlak yang buruk terhadap Al-Quran. Padahal apa? Kalau kemudian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini asatirul awalin, dongeng, berarti dia menuduh Allah Subhanahu Wa Taala bikin
Dongeng. Kalau Allah menuduh Allah Subhanahu wa taala bikin dongeng, berarti menuduh Allah pendusta. Ya kan? Pendusta. Allah cuma bikin dongeng saja itu dalam Al-Qur'an. Ya, dusta itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Ya. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. La yajma'annakum, yang betul-betul akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamati la raiba fihi, yang dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapakah orang yang paling lebih benar ucapannya, ceritanya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih benar? Hah? Allah. Ya, Allah yang paling benar ceritanya. Ya kan? Walladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa anna wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah perkataan yang paling benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian orang mengatakan ini asatirul awwalin, Al-Qur'an asatirul awwalin, berarti menuduh Allah enggak benar omongannya. Ya enggak benar omongannya Allah Subhanahu wa taala. Dusta omongannya Allah Subhanahu wa taala. Qala asatirul awwalin iktadabaha. Qala asatirul awwalin iktadabaha. Alladhi tumla alaihi bukratan wa asila. Itu kata mereka ini, itu dongeng-dongeng yang ditulis oleh Muhammad, ya, yang itu nanti diceritakan kalau pagi sama sore, kalau malam itu. Mereka menuduh begitu itu. Wa idza qila lahum ma anzala rabbukum, kalau dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan kepada kalian, mereka mengatakan qalu asatirul awwalin. Mereka akan mengatakan itu adalah dongeng nenek-nenek moyang yang dulu. Inilah akhlak atau adab yang muncul akibat apa? Akibat kullu muqtadin asim. Paham sih? Ini sambungan ayatnya ini, ya, bisa kemudian menceritakan akibat daripada seringnya melampaui batas dan seringnya berbuat dosa. Nanti mereka akan mengatakan apa? Quran aja dongeng, benar ya. Ya, akan begitu. Ya. Jangan ambu, ya kan? Cek terus ambu, ya kan? Al-Qur'an dia wis nyerangake wong ambu, bang masuk lagi nang neraka, masuk lagi nang apa dongeng ya. Mereka akan mengatakan demikian, ya. Mereka akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena saking seringnya ya begitu itu nanti, ya. Iya, ya. Akhirnya apa? Enggak objektif lagi. Enggak objektifnya gimana? Dongeng. Meskipun Al-Qur'an itu banyak kisahnya, banyak kisah dalam Al-Qur'an, ya kan? Namun itu hanya sepertiga kisah dalam Al-Qur'an. Betul kan? Sepertiganya akidah. Ya kan? Sepertiganya isi ibadah ataupun muamalah. 3. Sepertiga itu kisah. Berarti selebihnya yang 2/3 bukan kisah. Tapi dia tolak Al-Qur'an ini, iya kan? Dia tolak Al-Qur'an ini hanya karena kisah-kisah tadi itu dianggapnya sebagai dongeng. Padahal itulah gaya Al-Qur'an untuk mentransformasi informasi kepada manusia ini. Sekarang saya kasih ilustrasi ya. Antum ini guru ya. Ada yang guru atau apalah ya, guru.
Kalau untuk menerangkan kepada murid, ya, menerangkan kepada murid, kalau hanya sekedar baca saja, tulisan saja, ya, tanpa kemudian kita barengi dengan visualisasi seperti gambar atau kisah atau apa, orang akan jenuh dan orang juga akan tidak akan bisa memahami dengan sempurna. Betul? Ya enggak? Butuh yang namanya teknik lain, butuh kemudian cara mentransformasi informasi dalam bentuk yang lain. Bukan hanya bacaan yang dibaca saja, tapi perlu yang namanya cerita, perlu yang namanya visualisasi gambar dan sebagainya. Ya kan? Kita mau menerangkan mesin, menerangkan mesin atau menerangkan ilmu militer, tata cara berbaris umpama, ya kan? Atau menerangkan bagaimana tata cara sop yang lurus umpama, ya kan? Hanya sekedar tulisan saja, luruskan sop ini umpama. Kalau kemudian diiringi dengan gambar, ya, kalau diiringi dengan gambar umpama, ya kan? Akan lebih kemudian memudahkan kita memahami bagaimana cara sop yang benar, kan begitu ya? Bikin gambar, kakinya di belakang ini, ya, tumit, ya, tumit di pas garis ini tumit, ya kan? Tumit itu di pas garis ini. Kalau tumit ini di pas garis mesti lurus, ya kan? Yang jadi panokan tumit di atas karpet ini mesti lurus, ya kan? Mesti lurus. Kalau patokannya tumit, karena belakangnya mesti tumit sama, belakangnya mesti sama, meskipun depannya beda-beda, ya kan? Yang namanya toot kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada perutnya yang ini kan begitu. Tapi kalau belakang tumitnya itu di belakang di atas garis ini mesti lurus ke belakangnya sana. Iya enggak? Depannya mungkin beda-beda, tapi belakangnya mesti lurus. Itu perlu gambar kadang-kadang, ya kan? Perlu gambar, ya kan? Bikin gambar. Ini yang lurus, yang salah dicoret, kan begitu kan? Pernah lihat begitu? Iya, pernah lihat begitu. Ya kan, di masjid ditulis dikasih gambar, ya kan? Ini tata cara sop yang lurus, kan begitu ya? Perlu begitu itu untuk mulai mentransformasi informasi supaya mudah dipahami. Nah, Allah juga mau mentransformasi informasi itu untuk bisa mudah dipahami, bukan hanya bacaan, tapi Allah kasih kisah, Allah kasih cerita supaya apa? Kita punya gambaran akibat orang yang ini disebutkan dalam kisahnya, ya kan? Ini baru idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ya. Jadi ini akhlak yang buruk yang mestinya mereka mengatakan apa? Ya, ini Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an ini tidak ada kedustaan. Al-Qur'an ini tidak ada kebatilan. Ya, Al-Qur'an ini tidak ada pertentangan di dalamnya. Al-Qur'an ini semuanya benar. Itu akhlak yang benar mestinya terhadap Al-Qur'an. Tapi sudah kadung banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia mengatakan apa? Al-Quran itu dongeng. Ya, sudah masuk waktunya ini. Mana maksudnya? Nambah dikit ya. Ya. Jadi itu akhlak yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang yang kemudian melampaui batas. Ya. Maka hati-hati. Ya. Jangan jadikan Al-Quran ini sebatas dongeng saja. Yang kita baca ceritanya ini hebat, ceritanya ini. Bukan hanya itu. Kita dikatakan kisah itu karena yang namanya kisah itu nanti bisa kejadian kalau kemudian kita melakukan perbuatan yang sama. Paham? Yang namanya kisah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana awalnya, bagaimana tengahnya, kemudian akhirnya, itu akibatnya seperti apa. Itu pasti nanti kejadian kalau kemudian dilakukan di masa yang akan datang. Datang Nabi Musa, ada Fir'aun, datang Nabi Musa memperingatkan, ngajak kepada tauhid, ngasih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak, diusir, bahkan mau dibunuh. Bisa jadi akan datang akibat yang sama dengan Fir'aun. Meskipun kejadiannya tidak sama persis dengan Fir'aun, masuk di lautan, enggak. Namun kesamaannya adalah
pasti dibinasakan penguasa-penguasa yang seperti itu. Pasti dibinasakan. Dan pasti akan diperangilah orang-orang yang mendakwahkan tauhid tersebut kepada penguasa yang zalim tersebut. Itu kisah. Kejadiannya akan sama, akibatnya pun akan sama. At-tarikh yu'idu nafsah wa mantiqul ahdathi abral usuri la yataghayyar. Tataghayyarul ashkhasu wa tabaddalul la'ibun. Walakinna qissata sira'a wahidah. Al-islamu yusari'ul kufra wal imanu yusari'ul batil. Sejarah itu akan senantiasa mengulang dirinya. Ya. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah akan senantiasa mengulang dirinya. Memantiqul ahdathi abral usuri la yataghayyar. Tataghayyarul ashkhasu wa tabaddalul la'ibun. Yang berubah itu cerita dan pemainnya saja. Yang cerita itu ya pemainnya saja, orangnya saja yang cerita. Yang berubah, ya. Tapi ceritanya tetap sama. Al-qissah sira'a wahidah, ceritanya tetap sama. Ada pertentangan antara hak dan yang batil, antara iman dan kekufuran. Itu ceritanya semuanya begitu ceritanya. Ada cerita yang lain? Enggak ada. Semua cerita kehancuran umat-umat terdahulu itu kisahnya hanya seputar itu. Hak, batil, kan begitu ya? Perang. Nanti akibat yang diterima oleh yang hak begini, akibat yang diterima oleh yang batil begini. Ada kisahnya. Itu pasti akan terjadi juga. Meskipun nanti perannya orangnya bisa lain. Orangnya bisa lain. Ya. Kalau dalam dulu ada Fir'aun, zaman sekarang ada ini, ya kan? Zaman dulu ada Namrud, zaman sekarang ada ini. Kalau zaman dulu ada Abu Jahal, zaman sekarang ada ini. Kalau zaman dulu ada Abu Lahab, zaman sekarang ada ini. Akan ada senantiasa orang-orang begitu, Ustaz. Akan senantiasa ada model-model begitu itu. Ada nggak orang model Abu Jahal? Hah? Ada? Ada nggak? Ada orang model Abu Jahal itu ada, ya kan? Ada orang model Fir'aun? Hah? Ada? Ada. Jangan bang ngelaban kok ya. Dia mau ngelaban kok. Tangkap masuk akidah. Ya kan? Itu model Fir'aun begitu itu, ya kan? Akibatnya nanti akan mengalami akibat yang sama. Tapi akan ada muncul dai-dai yang akan melawan kedoliman tersebut, itu pasti akan ada, nggak mungkin nggak ada itu. Akan muncul orang-orang yang kemudian melawan kedoliman, akan ada. Tapi akan mengalami nasib yang sama. Makanya harus sabar, harus kuat. Kenapa? Nanti akan mengalami nasib yang sama. Karena sejarah akan terulang kembali. Ya, tinggal kemudian kita mau jadi yang mirip Abu Jahal apa yang mirip ini, ya kan? Yang mirip Fir'aun apa yang mirip Namrud dan sebagainya, ya kan? Jangan jadi seperti model-model orang seperti Abu Jahal yang menyuarakan Al-Quran itu adalah dongeng, itu ada. Ada nggak? Ada. Meskipun itu orangnya Islam, ya kan, KTP-nya, tapi menyuarakan Quran aja dongeng. Al-Quran aja cocok aja. Zaman zaman lambe Al-Quran aja. Cocok pun zaman setia. Anak beda orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Dia Abu Jahal dia ini apa? Ininya surat ini. Siapa yang sekarang ini Abu Jahal siapa? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran ini cocoknya memang untuk zaman dulu. Untuk orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, bukan untuk orang sekarang. Ada orang begini nih? Hah? Ada nggak pemikiran begini nih? Ada. Ini pemikirannya Abu Jahal. Pemikirannya Al-Walid bin Mughirah. Pemikirannya apa? Sama. Yang dibawa pemikirannya, orangnya beda. Ya kan? Karwan mau nyaman Abu Jahal sekalian, ya kan? Ya kan? Karwan nyamannya dia Muhammad, ya kan? Nyamannya apa? Ahmad nyamannya, ya kan? Tapi kelakuan seperti Abu Jahal ada. Mending nyamannya sekalian Abu Jahal, ya kan? Nyamannya siapa bang? Abu Jahal, ya kan? Sekalian. Tapi ini ndak ada orang Islam namanya Islami, tapi pikiran-pikirannya
ide-idenya Abu Jahal yang dibawa. Wallahu taala alam bisawab. Ini baru setengah ini ya. Baru setengah ya. Asatirul awalin yang idza tutsla alaihi ayatuna belum. Ini baru yang asatirul awalin. Yang ayat depannya belum, idza tutsla alaihi ayatuna. Ini juga belum. Ini juga perlu penjelasan yang agak panjang. Ya, wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li dzam wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sama-sama di dalam.